Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa bikulli syai'in 'alim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, asyraful khalqi wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbakum wa'buduhu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, sepantasnya kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa di siang ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman untuk melaksanakan perintah-perintah Allah meskipun dalam kesibukan yang sangat sibuk dan dalam waktu yang sangat sempit, namun kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Dan ini merupakan aplikasi ataupun ini merupakan wujud bahwa kita ini sedang berusaha ataupun berjuang untuk meningkatkan ketaatan kita pada semua perintah-perintah Allah, dan juga berjuang untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Sayyidina wa Imamuna wa Habibuna Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita yang lemah ini, kita yang kekurangan ilmu ini, kita yang tidak mampu apa-apa ini diakui oleh beliau sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didaku sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam fana ini sampai di akhirat nanti, dan juga bersama beliau, bersama-sama beliau memasuki jannatullah, surganya Allah bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit peringatan khusus untuk pribadi khatib dan umumnya pada jamaah yang kebetulan hadir di masjid di kota kecil ini, di kota perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, yang sudah memasuki kota pertama di Jawa Timur dari sisi barat, adalah kota Ngawi ini, bahwa kita ini selalu diuji oleh Allah. Kalaulah kita sudah menyatakan diri beriman pada Allah, Allah pasti menguji kepercayaan ataupun keyakinan kita, bahkan ketaatan kita pada Allah. Termasuk ibadah salat Jumat ini, kalau kita sudah mengakui beriman kepada Allah, kita pun akan mencoba mentaati perintah-perintah Allah. Meskipun di dalam safar ada rukhsah untuk meninggalkan salat Jumat, ada rukhsah, tapi kita masih sanggup, diberi kesanggupan oleh Allah untuk mengerjakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, baru saja bulan Rajab berlalu, sebuah perintah yang langsung diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat adalah perintah sholat. Sekali lagi, perintah sholat. Dan sebuah hadis pun juga menyatakan bahwa di dalam sholat di dalam perjalanan Isra Mi'raj ada
ada sebuah perintah yang diperintahkan oleh para malaikat, melalui para malaikat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada para umatnya. Para malaikat berkata setiap kali bertemu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan Mi'raj, bahwa ya Muhammad mur ummataka bil hijamah, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk melaksanakan hijamah. Mawal hijamah, mahir hijamah. Hijamah adalah berbekam, terapi bekam, mengeluarkan darah kotor, darah stagnan, darah statis yang ada di seluruh penjuru tubuh kita untuk dikeluarkan. Ini sebuah terapi yang luar biasa. Dan kalau kita meyakini dan menyadari, kita yakin bahwa terapi bekam ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa manfaatnya. Mengeluarkan darah kotor ini jelas diperintahkan, disunahkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan. Bahkan setiap bulan. Karena sunnahnya ada sunnah puasa 3 hari, tanggal 14, 15, 16 setiap bulan. Dan ternyata setelah kita ini berpuasa 3 hari, di pertengahan bulan dilanjutkan dengan sunnah berbekam, yaitu di tanggal 17 atau 19 atau 21. Jika ini dilakukan, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Karena faktor utama manusia sekarang adalah mayoritas penyakit disebabkan oleh makanan. Makanan yang sudah membuat menjadi sampah, bukan hanya menjadi tinja ataupun urin saja, tapi juga menciptakan darah-darah kotor yang seharusnya dikeluarkan setiap bulannya. Setiap manusia, setiap kita ini akan merasakan di pundak kita ini terasa kaku, leher kita terasa kaku. Ini jelas adalah sumbatan darah yang mengganggu peredaran darah sehat kita.